Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Kali ini aku akan unboxing ya. Unboxing produknya Ventian. Kebetulan, nah ini saya disponsori ya. Jadi saya diberi oleh kepercayaan oleh pihak Ventian untuk unboxing dulu tapi ini ya. Jadi setelah aku otak-atik baru aku review lagi. Tapi aku akan tunjukkan review singkatnya. Ini kebetulan dikasihnya dua loh. Wah ini memang hebat ya. Ventian ini memang kalau aku ngerasa ya memang supportnya untuk mempromosikan produknya ya nggak kaleng-kaleng ya. Terbukti dari saya awal mengapa mereview punyanya Ventian ini yang 70 watt ini ya memang bagus. Nggak bagus bukan karena saya disponsori ya, tapi karena memang bagus ya. Ini sambil kita buka ya, nanti ada yang banyak yang cerewet kalau nggak sambil saya buka itu ya. Ini bayangin aja dua langsung, padahal saya ngomongnya satu dulu. Jadi ini produknya Ventian ada yang 100 watt sama yang 45 watt. Nah, sementara nih saya kasih tahu dulu ya, saya kasih bocoran ya. Yang 45 watt itu baru akan launching gitu deh. Nah, ini ya. Belum muncul ya di e-commerce itu belum muncul. Nah, ini padahal saya mengkondisikan yang 100 watt ya. Tapi dicoba untuk mengkondisikan yang 45 watt juga. Ini belum muncul ya, nanti ya. Jadi ini saya kesampingkan dulu. Saya akan fokus ke punya yang 100 watt dulu. Ini dia ya. Saya bilang kan kemasannya cakep. Cuman sayangnya tadi ya, untuk packingnya hanya bubble aja. Nah, itu saya nggak begitu suka ya. Harusnya paling nggak ya ada rangkap lagi ya, jangan hanya bubble seperti itu, karena akibatnya ya akan penyok seperti ini. Nah, tapi kalau ngelihat daripada tampilan dosnya, wow, kan aku bilang yang pertama 70 watt aja dosnya cakep banget ya. Yang 100 watt juga demikian. Nah, ini kita mulai ya sekarang. Ini Ventian ya, 24 bulan, berarti 2 tahun ya. Garansinya keren kan? Ya. Ini Gandas series ya, yang 100 watt. New PD, kok new? 100 watt PD PPS ya, Gantek. Karena saking senengnya ya kan. Jadi ini ya, aku kasih tahu dulu ya, sebentar ya, riwayatnya ini. Kalau ini keren, kenapa? Pihak Ventian itu sudah beberapa hari nge-DM di Instagram saya, ya kan? Dan itu sudah jaraknya sudah beberapa hari, karena saya buka IG itu nggak tiap hari ya, buka IG. Nah, terus habis itu langsung saya chat, langsung saat itu besoknya deal dikirim, ya. Setelah dikirim bisa konfirmasi deh. Saya 3 hari yang lalu dikirimnya ini. Belum langsung saya proses untuk pembuatan video. Baru hari ini aku buat ya. Nah ini ceritanya seperti itu ya. Ya. Nah ini dia. Ini spesifikasinya ya. Seperti ini. Jadi kita buka aja ya. Ini udah pada nggak sabar. Ini langsung skip gitu kan. Itu udah kebiasaan itu. Nah, saya kasih tahu dulu ya, lisensinya bagus ya, saya bilang ya, lisensinya ini, kalau lisensi seperti ini aku suka, bukan karena sponsori lo ya, nanti dikira sponsori. Nah, itu memang bagus kok, ngomong karena sponsori, bukan ya. Ya. Wow, ternyata kita dikasih kabelnya. Wah. Kabelnya kita buka dulu ya, ya.
Jadi kalau yang 45 watt itu katanya dalam minggu ini akan launching. Nah, begitu launching saya akan eksekusi untuk reviewnya ya. Nah, kabelnya ini kabel berapa watt ini? 100 watt juga kayaknya nih. Sepertinya ya. Nanti kita cek sama-sama ya. Kabelnya sih memang kalau aku ngelihat ini kaku ya. Jadi dia memang ini biasanya 100 watt biasanya ya kalau kaku seperti ini. Cuman kabel Ventian itu yang aku suka yang kalau ini biasa aja ya, edisi yang warnanya kayak sininya silver. Nah itu yang aku suka. Ini kita buka ya. Dalamnya apa lagi? Oh ini ya. Ini kan charging kit. Ini manual booknya ya. Ini manual booknya, ini lihat dulu manual book ini. Kita masukkan ya. Kita singkirkan dulu. Nah ini dia. Wah keren ya. Nah, saya bilang apa? Saya bilang keren ya keren gitu loh. Ya. 100 watt Gandas ya. Ini lihat nih ya. Kita lihat sama-sama ya spesifikasinya sama lisensinya yang aku suka. Aku suka ya. Aku bilang karena kenapa, berdasarkan aku lihat seperti ini. Kalau lisensinya seperti ini, biasanya yang aku alami sorry. Itu chargernya bagus-bagus ya. Dia memiliki 4 port ya, 3 USB-C, 1 USB-A, dan warnanya orange semua. Warna orange ini juga kesukaanku karena kenapa? Biasanya chargernya cepat pengisiannya. Ya. Bentuknya sama yang 70 watt. Ya memang lebih gede ya, otomatis ya. 100 sama 70 watt ya, bedanya seperti ini. Ya. Jadi buat teman-teman, kalau yang mau cari, sebentar saya timbang dulu beratnya ya. Karena ini jadi topiknya teman-teman menanyakan gitu loh ya. Kelihatan? Ntar. Udah. Ya. 217 ya. Kalau yang 70 bentar. 133. Ini berat yang istilahnya menyenangkan gitu loh. Sekarang kita cek ya. Kita ceknya lewat sini aja. Nah, jadi biar kita bisa kita bawa kelihatan. Kita cek dulu. Bentar. Hasilnya seperti apa? Nah, ini. Penting ini. Kita tunggu sama-sama. Nah ini ya, D plus D-nya ya, gerakannya lambat, itu yang bagus. Kalau cepat, wah lari-lari, voltage-nya berarti jelek. Udah dari awalnya udah. Sebentar, kelihatan nggak sih? Nah kelihatan ya, hijau semua ya, kelihatan ya. Nah ya, dia posisi sebentar ini checkingnya 100 watt ya, masuk ya. Oke, sekarang kita lihat MediaTek nggak jalan ya. MediaTeknya merah ya, MediaTeknya dia tidak MediaTek. Tapi kok kayaknya yang 70 watt MediaTeknya jalan ya. Sini kok nggak jalan yang 100 watt ya. Memang nggak jalan, mosok diomongkan jalan ya, enggak ya. Kalau ini nggak tahu ya, nanti kita coba sekalian ya. Apa saya salah ingat gitu loh ya kan. Nah, MediaTeknya nggak jalan. 100 wattnya tetap jalan, benar. Sekarang kita beralih ke port yang ketiga. Port yang ketiga kita lihat sama-sama. Port ketiga, keren ya. Mantap. Hijau. Nah, port yang ketiga MediaTeknya jalan ya. Nah ini ya, MediaTeknya jalan 33 watt. Jadi dia mungkin memposisikan untuk MediaTeknya di port ketiga
Ya, ingat ya, port 1 dan port kedua tidak bisa MediaTek, tapi port ketiganya ada MediaTek-nya bisa. Tapi wattnya 33 watt. Sekarang kita beralih ke USB-A-nya. Oh, kita pengecekan itunya dulu. Apa namanya? PPS-nya jalan atau tidak, kita coba ya. Kita cek ya. Kita cek dulu PPS-nya. Keren banget ya, hijau semua ini ya. Ya kan? Wow, PPS-nya ya, oke ya, masuk ya, 100 watt ya, jalan lancar jaya ya. Oke, sekarang kita beralih ke USB-A-nya ya. Ntar USB-A-nya seperti apa, kita tarik dan kita cobakan. Apple, wah terutama Apple-nya dia semua port menyanggupi untuk Apple-nya ya. Duh, ini wah, ini kok. Nah, MediaTek-nya oke ya. Jadi di port ketiga sama keempat MediaTek-nya jalan semua ya. Saya sampai bingung ini. Ya, kok bisa oke banget ya. Sekarang kita Loh, ini memang kenyataan ya. Kenyataan. Coba sebentar, ini kalau ini MediaTek-nya apa saya lupa. Bentar. 70 wattnya. Enggak apa-apa ya. Sekalian kita cek apa benar pun omongan saya gitu loh. Bentar. Oh, bener omongan saya kan. MediaTek-nya jalan. Aduh, nggak bisa. Ini ya, MediaTek-nya jalan ya, hijau ya, yang di atas pojok kanan ini. Ternyata ya, ingatan saya masih ingat ya. Oke ya. Jadi jalan ya. Untuk 70 watt MediaTek-nya jalan di port 1. Sementara kalau yang 100 watt MediaTek berada di port ketiga sama keempat, seperti itu. Kita sekarang coba ke handphone. Wah, ini yang ditunggu teman-teman pasti. Dicobakan ke handphone ya. Pakai ini, mana tadi kabelnya? Nah, ini kabel yang dikasih kok nggak ditunjukin, malah pakai kabel lain ya. Sebentar. Ini saking senengnya. Ini saya coba dulu ke Vivo ya. Ke Vivo apa, nah ini ke Vivo. Wah, sebentar, kalau ke Vivo kita pakai ini dulu ya, kita pakai ini dulu. Dia bisa masuk berapa watt, itu penting karena ini bakal ada pro kontra nih kalau sampai saya nggak pakai ini ya kan. Nggak tahu masuknya berapa watt. Nah, ini sekarang saya tunjukkan ya, masuknya berapa watt. Apakah ke Vivo itu jalan atau tidak? Ya, kita lihat sama-sama ya. Terima kasih juga loh. Sebelumnya saya terima kasih buat Ventian sudah memberi charger ini, 2 charger ini untuk saya unboxing dan saya review. Wah, ini keren. 43 watt. Waduh, ini pengecasan ke Vivo. Waduh ya. Keren ya. Ya. Jadi ini patokannya ini dulu. Masalah stabilnya nanti ya, ya. Oke. Jadi udah ada patokan dia ke Vivo oke. Ya. Vivo oke. Sekarang kita cobakan ini. Andalan ya. Mi Turbo seperti apa? Ya. Andalan. Kayaknya langsung jos. Wah, ini lihat nih.
Ini tanpa layar tertutup ya. Dia langsung gas. Ya, berarti bener ya, namanya tadi apa tuh? Gandas ya. 27 watt ya. Sesuai sama protokol Mi Turbo 33 watt punyanya Poco M6 ini ya. 28 watt ya. 27, 28, 27, 28. Tingkat kestabilannya nanti ya. Tingkat kestabilannya nanti. Karena ini hanya pengecekan singkat ya. Karena ini waktu udah seperti ini nih, udah pada banyak yang gerah ini kok. Udah skip ya. Nah, ini kalau ke Oppo saya yakin tidak bisa. Gitu loh ya. Ke Oppo itu dia hanya di di 13 watt itu udah bagus. Itu pengisian ke Oppo dan keluarganya itu ya hanya 13 watt aja. Itu sudah optimal dan bagus. Sekarang kita cobakan ke Samsung ya. Samsung. Terakhir ke Huawei ya. Nah, Samsung ya. Samsung biru ya. Daya super oh, ternyata dia masuk daya super cepat. Daya super cepat ini. Berarti bisa kemungkinan untuk yang 45 watt 2.0-nya keluar. Nah, ini 25 watt ya. Clear ya, kelihatan ya, 25 watt ya. Nah, ini ya. Kita lihat lagi ya tulisannya ya. Bentar, kita dekatkan, kita lihat tulisannya sebentar. Bentar, biar kita tahu ya. Tulisan yang muncul ini. Oh, bentar. Kudu di gelapin dulu. Nah, ini. Oh iya, pengisian daya super cepat masuknya, bener. Oh, berarti nggak salah ya mata saya ya. Ya, pengisian daya super cepat. Nah, sekarang kita ke Huawei ya. Sebentar, kita setting ke Huawei dulu. Ini kita cobakan ke Huawei ya. Huawei ini ya. Ke Huawei, dia bisa masuk. Oh, bentar, kita matikan dulu ya. Jadi lambangnya itu biar bisa jalan. Bentar. Ya. Nah, ini dia yang kita tunggu. Apakah tulisannya pengisian daya supernya? Wow. Ya, kilatnya nyambung ya. Komanya keluar, bisa pengisian ke Huawei ya. Ingat ya. Jadi bisa untuk ke Huawei bisa. Dia bisa masuk, kita tunggu sampai berapa watt. Karena Huawei-nya ini 22 watt ya. Jadi dia ada batasnya sampai 22 watt. 21 21,8 22. Nah, keren sekali ya. Ya. Jadi sudah fix ya. Ke Huawei juga oke ya. Tinggal ke mana? Ke Infinix ya. Infinix saya belum punya. Nanti ya, sabar ya. Yang tanya soal Infinix ya, dalam minggu-minggu depan saya akan kedatangan Infinix kalau jadi. Nah, ini sekarang kita cobakan untuk lewat ini ya. Lewat ini saya harus pakai kabel tambahan lagi. Sebentar, seperti biasa. Ini harus kita kasih ini dulu. Nah, kita lakukan pengecekan ya. Ini untuk pengecekan. Bentar. Kita tunggu ya, kita tunggu sekarang. Bentar. Ini hasilnya ya. Bentar, kita sambil lihat. QC 3.0-nya jalan semua, 5 volt, 9 volt, 12 volt, 20 volt ya. FCP 5 volt, 9 volt, 12 volt, SCP juga ya. AFC juga. PD 3.0-nya 100 watt ya. Di sini tercantum PPS QC 4+ ya. Jadi semuanya sudah terpenuhi ya. Walaupun di petunjuknya ini Xiaomi tidak muncul, tapi penyesuaian Mi Turbonya muncul banget ya.
Jadi penyesuaian Mi turbonya muncul banget. Itu yang terpenting ya. Karena kalau cuman hanya ini PPS-nya ya. Nah, hanya logo Mi turbo tapi masuknya 10 watt ya buat apa ya. Kalau ini bisa mencapai tadi berapa? 28 watt ya di Mi turbo 33 watt. Saya rasa keren sekali ya. Sekarang nah ini baru unboxing dan review singkat. Yang pasti ini kalau di tempel gini tidak membekas ya. Ini yang aku suka daripada casingnya Ventian ini seperti ini ya. Nanti link pembeliannya saya kasih di kolom deskripsi. Saya kira cukup sekian dulu review saya mengenai Ventian yang disponsori Ventian. Terima kasih untuk Ventian sekali lagi saya ucapkan, karena saya disponsori oleh Ventian. Nanti setelah ini saya akan review lagi karena akan saya coba ke semua perangkat, bahkan ke laptop. Saat ini saya hanya untuk unboxing dan review singkat aja. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.